Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Kelas 6 Al-Ghazali, Ibnu Sina, serta Ibnu Rus. Sehat-sehat semua ya, dan tetap semangat. Hari ini Rabu tanggal 24 Februari tahun 2021, kita bertemu kembali pada mata pelajaran tematik tema 8, subtema 1, yaitu tentang karakteristik negara-negara ASEAN dan mengidentifikasi kerjasama negara-negara ASEAN. Mari simak video berikut. Materi berikut ini tentang mengidentifikasi karakteristik geografis negara-negara di wilayah ASEAN. Di antaranya adalah Malaysia. Kondisi geografis Malaysia. Malaysia adalah negara federal yang terdiri atas 13 negara dan 3 wilayah persekutuan. Adapun luas wilayah negara Malaysia adalah 329.874 km persegi. Ibu kota Malaysia adalah Kuala Lumpur. Batas-batas wilayah negara Malaysia sebelah barat berbatasan dengan Thailand, Laut Tiongkok Selatan, Selat Malaka, dan Indonesia. Sebelah timur berbatasan dengan Brunei Darussalam, Kalimantan, Laut Sulu, dan Laut Natuna. Negara ini dipisahkan oleh Laut Tiongkok Selatan bagian dalam 2 kawasan, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Nah, sebagian besar wilayah Malaysia Barat merupakan pegunungan yang memanjang dari arah utara ke selatan. Sedangkan keadaan alam di Malaysia Timur itu beragam, antara lain terdiri dari rawa-rawa, pantai, perbukitan, hutan tropis, dan didominasi oleh pegunungan. Malaysia merupakan negara penghasil karet dan minyak sawit terbesar di dunia. Komoditas agrikultur utama yang dihasilkan oleh Malaysia antara lain minyak sawit, karet, kakao, beras, dan kayu. Negara ASEAN berikutnya adalah Singapura. Kondisi geografis Singapura. Singapura berbatasan dengan Selat Johor, Kepulauan Riau, Laut Tiongkok Selatan, dan Selat Malaka. Wilayah Singapura terdiri atas 1 pulau utama dan 63 pulau kecil. Pulau-pulau tersebut antara lain adalah Pulau Tekong Besar, Pulau Sentosa, Pulau Ubin, dan Pulau Air Cawang. Hampir seluruh wilayah Singapura adalah dataran rendah yang rata, selebihnya tanah bergelombang dan beberapa bukit di sebelah barat daya. Adapun hasil utamanya adalah industri dan perdagangan serta jasa. Berikutnya adalah kondisi geografis negara Vietnam. Letak negara Vietnam berbatasan dengan Tiongkok, Laut Tiongkok Selatan, Laos, dan Kamboja. Bentang alam Vietnam berupa pegunungan di barat laut dengan puncak tertinggi adalah Gunung Phan Xipang. Gunung tersebut memiliki keanekaragaman flora dan fauna. Di bagian utara Vietnam terdapat dataran tinggi yang sangat luas dan disebut Tanah Tinggi Tonkin yang dilalui oleh Sungai Merah. Tanah Tinggi Tonkin terletak di delta Sungai Merah. Di bagian tenggara Vietnam terdapat pegunungan Annam yang terletak sejajar dengan pesisir Vietnam. Di sebelah selatan Vietnam terdapat delta Sungai Mekong. Nah, hasil utamanya apa? Ada beras, jagung, kayu, karet, dan agamanya mayoritas itu adalah Buddha, Kristen, dan Konghucu. Berikutnya, dari beberapa negara yang disebutkan tadi, tentunya karena mempunyai latar belakang yang sama, maka dibentuklah kerjasama antar negara ASEAN. Nah, ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, yang diperakasai oleh negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Berdirinya ASEAN ditandai dengan Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh siapa saja?
Nah, kelima negara tersebut yang tadi, diantaranya Indonesia diwakili oleh Adam Malik, Malaysia oleh Tun Abdul Razak, Filipina oleh Narciso Ramos, Singapura oleh S. Rajaratnam, dan Thailand diwakili oleh Tanat Oman. Latar belakang berdirinya ASEAN. Ada yang tahu apa latar belakangnya? Ya, latar belakang terbentuknya ASEAN antara lain karena persamaan letak wilayah, yaitu sama-sama berada di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, karena persamaan nasib sebagai bangsa yang pernah dijajah oleh bangsa asing, kecuali Thailand. Yang ketiga, adanya perselisihan antar negara yang dapat mengancam persatuan. Nah, itulah latar belakang dari berdirinya ASEAN. Selanjutnya, apa saja kerjasama ASEAN? Ya, kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Yang pertama itu adanya pembentukan kawasan perdagangan bebas atau AFTA. Ya, itu menetapkan tarif khusus bagi barang dan jasa sesama negara anggota ASEAN. Yang kedua, pembentukan IRI. Ya, IRI itu International Rice Research Institute yang bertugas melakukan penelitian dalam bidang pertanian. Selanjutnya, yang ketiga, pendirian proyek industri seperti pabrik pupuk. Ya, pabrik pupuk Sriwijaya itu ada di Palembang. Selanjutnya, peningkatan perkembangan jaringan transportasi. Yang selanjutnya, adanya Badan Promosi ASEAN yang berfungsi mendorong peran investor agar menanamkan modalnya untuk pengembangan sektor ekonomi di wilayah ASEAN. Selanjutnya lagi, pendirian koperasi ASEAN atau Cooperative Organization ASEAN. Nah, inilah bentuk-bentuk kerjasama di bidang ekonomi. Berikutnya, kerjasama di bidang politik. Nah, kerjasama dalam bidang politik ini antara negara ASEAN tujuannya untuk apa? Yaitu memelihara perdamaian serta memajukan nilai hak asasi manusia dan proses demokrasi di kawasan ASEAN. Contoh kerjasamanya apa saja? Nah, yang pertama, pembentukan ZOPAN, ya, Zone of Peace, Freedom, and Neutrality, yang berisi keinginan untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan yang damai, bebas, dan netral. Yang kedua yaitu Defense Ministers Meeting, merupakan bentuk kerjasama di bidang politik negara-negara ASEAN yang merupakan pertemuan rutin di antara Menteri Keamanan yang ada di negara-negara anggota ASEAN. Yang ketiga, perjanjian ekstradisi ASEAN yang menangani tersangka kejahatan yang melarikan diri ke kawasan negara-negara ASEAN. Yang terakhir, perjanjian kawasan bebas nuklir. Nah, itulah kerjasama dalam bidang politik antar anggota ASEAN yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara. Dengan kerjasama ini diharapkan bahwa setiap konflik atau sengketa yang terjadi antar negara anggota ASEAN dengan pihak luar dapat diselesaikan dengan cara damai tanpa harus melakukan benturan secara fisik dan konfrontasi. Ya, inilah bentuk-bentuk kerjasama negara-negara ASEAN. Sampai di sini kita lanjut kepada tugasnya. Apa tugasnya? Hanya 2 ya. Jelaskan karakteristik geografis negara di wilayah ASEAN yang terdapat di video yang telah kamu saksikan tadi. Yang kedua, sebutkan hal apa saja yang melatar belakangi adanya kerjasama antar negara ASEAN. Itulah tugas untuk hari ini. Selamat mengerjakan. Seperti biasa, kirim lewat WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.